Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan yang ketiga di masa pandemi ini. Oke, salam sejahtera juga buat yang beragama lain. Nah, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa submateri. Yang pertama yaitu tentang sub kerajinan, terus kemudian yang kedua tentang rekayasa transportasi logistik, kemudian yang ketiga kita membahas tentang budidaya tanaman pokok. Nah, yang sekarang adalah kita membahas tentang pengolahan produk kemasan. Yang intinya ini bertujuan, maksudnya adalah dalam kita melaksanakan kegiatan atau mengolah sesuatu ini bisa dijadikan nanti sebuah produk dengan kemasan yang baik, sehingga bisa menjadi unggulan ketika kita mau mengadakan wirausaha itu. Nah, pengolahan produk kemasan. Pengolahan adalah suatu proses yang memberikan pengawasan pada segala hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan serta juga pencapaian tujuan. Nah, ini menurut Purwadarminta tahun 1997. Ya. Nah, pengolahan dapat juga diartikan yaitu suatu proses yang disertai pengawasan dalam mencapai tujuan. Nah, ini kalau menurut saya seperti itu pendapat saya. Lebih simpel saja gitu aja. Nah, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan dari beberapa unsur yaitu bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain informasi dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Jadi di produk ya adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Nah, minimal ini berbentuk sebuah benda, mau itu berbentuk makanan, minuman, dan sebagainya boleh. Kemudian kemasan, desain kreatif. Nah, ini berhubungan dengan seni, mengandung materi-materi bahan-bahan baku apa yang digunakan dalam kemasannya nanti, terus kemudian unsur-unsur atau elemen apa saja, bahan-bahan baku dari produk ini mengandung apa saja, ini juga harus dicantumkan. Jadi pengolahan produk kemasan adalah suatu proses yang disertai pengawasan dalam menciptakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan disertai desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk sebagai identitas produk itu sebetulnya. Ya. Jadi anak-anak, setiap produk kemasan baik itu makanan maupun minuman pasti ada ya desainnya mengenai warna atau struktur materialnya, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, itu sudah didesain oleh perusahaan atau wirausaha ya, atau usahawan sebagai identitas produk, bahwa makanan atau minuman ini atau bahwa benda ini diciptakan dari
dari sana. Terus kemudian untuk bahan-bahan bakunya ini terbuat dari apa, itu semua sudah dicantumkan ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan makanan atau minuman. Kenapa kita membahas tentang makanan dan minuman? Karena ini sering ya dipertanyakan dari kelas-kelas yang sebelumnya, kenapa kita tidak memasak atau membuat sebuah makanan itu. Nah, makanya di sini baik itu yang ada di buku paket juga pengolahan makanan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahan baku ya, termasuk ketersediaan bahan baku, jenis bahan baku, proses pengolahan, penggilingannya, penyortiran atau penyaringannya, pencampuran dan lain-lain. Nah, yang dimaksud di sini adalah kesediaan bahan baku. Bahan baku yang akan kita olah, jika membutuhkan banyak, apakah nanti bisa ada untuk kelanjutannya. Kemudian jenis bahan bakunya ya. Kemudian proses pengolahannya, penggilingannya seperti apa, penyortirannya, apakah ini airnya dibuang, diambil tepungnya dan sebagainya, itu kalau makanan ya, bahan baku yang seperti apa. Terus kemudian pencampurannya antara bumbu atau perasanya dengan bahan bakunya, itu juga dengan takarannya seperti apa harus jelas. Yang kedua, hasil produk, bentuk. Yang kedua adalah rasa. Nah, bentuk produknya nanti seperti apa jika jadi makanan. Kemudian rasanya bagaimana, apakah disukai konsumen atau tidak. Nah, ini yang menjadi tanda tanya atau tantangan ketika pada pengolahan makanan. Kemudian menginjak pada bentuk. Coba kalian mungkin di sekitar kalian ya, contoh yang paling sederhana saja, mie. Ini yang paling sederhana. Bentuk mie ya sudah, mie itu seperti itu. Tetapi dengan nama yang berbeda-beda dan dengan rasa yang berbeda-beda, toh ternyata juga laku. Atau mungkin kalian punya inspirasi bagaimana ini mengolah sebuah produk atau menciptakan sebuah produk baru. Boleh saja. Contoh dari singkong. Jangankan singkong yang dibuat keripik, kulit singkong aja bisa dibuat keripik. Nah, itu sudah ngerti. Jangan-jangan nanti ketika kalian berdapat inspirasi, bagaimana kalau batok kelapa itu kita presto dulu. Setelah di presto kemudian kita keringkan. Setelah kita keringkan kita giling, kita jadikan tepung, dicampur dengan ini itu menjadi sebuah produk. Ya siapa tahu, kita tidak tahu. Ini adalah tantangan ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk yang baru. Kemudian kemasan ya, kemasan itu berhubungan dengan bahan ya, bahannya dari apa, kemudian desainnya seperti apa, kekuatan penyimpanan ya, dan lain-lain ya. Ini maksudnya bahannya ini apakah dari kertas ataukah dari aluminium ataukah dari kayu atau mungkin bahan yang lain. Desain dan bentuk dari kemasan itu seperti apa, dengan warna yang mencolok biar konsumen bisa tertarik itu seperti apa. Atau mungkin sekarang banyak yang iming-iming beli satu gratis satu. Mungkin kalian bisa promo beli satu gratis 3. Nah, bisa saja seperti itu, mungkin bangkrut ya.
Kemudian kekuatan penyimpanan, ya, kekuatan penyimpanan dari kemasan itu, ya, nanti menentukan proses kadaluarsa dari produk yang dihasilkan. Nah, ini jadi kekuatan penyimpanan sebuah kemasan tadi juga berakibat pada proses kadaluarsa, atau sehingga jika sudah kadaluarsa dan barang itu kembali ke produsen sebagai produksi bahan atau produksi barang, nah ini juga harus diperhatikan berapa kerugian yang diakibatkan dengan produk yang kembali. Karena ini juga kelangsungan dari proses pembuatan dari sebuah produk tadi. Nah, kemudian ada peralatan, ya, yang keempat. Peralatan ini macam-macam sekali, ya, pada proses pengolahan. Jika itu berhubungan dengan makanan, berarti ada penggilingan, kemudian mesin pengaduk, mesin pencampur, dan sebagainya, ya. Nah dari situ kita akan bisa melihat apakah peralatan ini membutuhkan daya listrik atau manual. Jika manual, ya, berarti kita tidak mengeluarkan biaya untuk tambahan listrik. Jika menggunakan listrik, berarti ada biaya tambahan untuk pembayaran listrik, maupun jika menggunakan BBM berarti kita membutuhkan tambahan, ya, untuk pembelian BBM. Ini juga harus diperhitungkan. Selanjutnya pada desain kemasan. Pada desain kemasan itu peralatan untuk mendesain. Jelas yang pertama kita membutuhkan, ya, pada proses ini membutuhkan komputer atau laptop untuk mendesainnya. Terus kemudian alat cetaknya. Alat cetak bisa menggunakan sablon, bisa juga menggunakan printer yang besar, bisa untuk plastik dan sebagainya. Itu untuk mencetak sebuah kemasan. Nah, kemudian pada proses pengemasannya, ya, itu juga kita akan membutuhkan beberapa peralatan. Nah, dari desain kemasan, terus kemudian yang tadi itu peralatan proses pengolahan. Ini kalian bisa memperhitungkan nanti biaya untuk pembelian alat-alat dan sebagainya itu berapa. Nah, itu kalian juga bisa mungkin nanti memperkirakan, ya. Kemudian pada proses kemasan, pengemasan itu ada macam-macam. Ada yang mesin kecil, ya, untuk mengemas sebuah produk. Ada juga yang mesin besar jika itu penghasilan atau outputnya dengan berskala besar. Namun dari setiap produk kemasan ini pasti dibutuhkan izin dari Divkes RI, ya, atau BPOM sebagai pengawas makanan dan minuman. Pasti legalitas itu pasti harus ada, oke? Nah, mungkin anak-anak untuk kali ini itu yang bisa saya jelaskan ke kalian, ya. Dari sub-sub materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya atau video-video yang sebelumnya, silahkan diingat-ingat atau mungkin silahkan diputar kembali,
jika kalian menonton di YouTube atau link YouTube, oke, jangan lupa like and subscribe ya, oke, sebagai dukungan. Nah, kemudian tugas kalian ya, dari 4 sub materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari kerajinan dan modifikasinya ya, kemarin sebuah bunga dengan lampu-lampu, bunga dari kresek bekas, plastik bekas dan sebagainya, dimodifikasi dengan lampu, baterai dan lampu. Kemudian yang kedua, materi rekayasa transportasi logistik. Yang ketiga, budidaya tanaman pokok. Yang keempat ini adalah pengolahan produk kemasan. Nah, tugas kalian adalah jelaskan ya. Yang pertama, pilih dulu ya. Pilihlah dari 4 submateri ini, silakan dipilih salah satu atau dipilih satu saja. Kemudian silakan dijelaskan alasan kalian memilih submateri ini. Penjelasannya, tingkat kemudahan untuk dilaksanakan atau dipraktekkan itu yang mana. Yang kedua, biayanya yang lebih murah yang mana. Yang ketiga, peralatannya yang mudah disediakan itu yang mana, yang biayanya juga lebih murah yang mana. Oke, nah itu silakan nanti dipilih tugasnya. Tugas dikirimkan melalui Google Classroom ya. Silakan di Google Classroom, nanti saya berikan ruang di pertanyaan ya, tugas atau mengupload tugasnya di situ. Yang kemarin Google Classroom itu untuk kode-kodenya sudah saya sebar di kelas masing-masing, terutama yang negeri ya, yang SMA negeri, kecuali untuk yang 10 IPS 2 kalau tidak salah, karena nomor saya tidak dimasukkan di grup WA kelas atau WA grup, jadi tidak ada informasi ya, mungkin mereka terima itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan anak-anak ya. Terima kasih.